Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami 3A D3 Teknik Kimia. Bersama saya Winda Metasari. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal 12.11 di Genkoplis. Aliran bawah konstan dalam ekstraksi padat cair pengambilan minyak dari biji-bijian. Menggunakan kondisi yang sama sebagaimana yang diberikan di contoh 12.11, tetapi diasumsikan bahwa aliran bawahnya itu konstan, yaitu N sama dengan 1,85 kg solid per kilogram solutions. Hitunglah laju alir keluar dan komposisi dan jumlah stage yang dibutuhkan. Bandingkan dengan contoh 12.11. Kalau di 12.11 itu N-nya nggak konstan, jadi sesuai tabel yang diberikan, data tabel yang diberikan. Nah, untuk permasalahan 12.11 ini menggunakan N yang konstan, yaitu 1,85. Kemudian diketahui solutnya, yaitu minyaknya yang mau diambil. Kemudian solvennya yaitu benzen. Ini sesuai dari yang dicontohkan di contoh 12.11 ya. Data-datanya diambil dari sana. Kemudian inert solidnya mil atau biji-bijian. Nah, setelah itu fitnya. Jadi A itu solut, B itu inert solid, dan C atau S itu solvent. A-nya itu sama dengan 800 kg. Kemudian B-nya 2000 kg. C-nya 50 kg. Sehingga L0 itu sama dengan A ditambah C, yaitu 800 ditambah 50 jadi 850 kg. Nah, di sini 850 kg. YA0 sama dengan A dibagi A plus S atau A plus C. Berarti A 800 dibagi 850. 800 dibagi 850 sama dengan 0,941. Untuk NA0 sama dengan B per A plus S atau A plus C. B berarti 2000 dibagi 850 sama dengan 2,36, sehingga koordinat L0 diketahui 0,941, 2,36. Nah, setelah L0 diketahui, sekarang ke solvent. Untuk solventnya A sama dengan 20 kg, B sama dengan 0 karena solvent ya, tidak mengandung inner solid. C sama dengan 1310 kg. Nah, V N plus 1 sama dengan A plus C. Berarti 20 kg ditambah 1310 kg, yaitu 1330 kg. Nah, untuk data-data ini kita peroleh dari contoh 12.11 ya. Nah, kemudian kita cari titik koordinatnya. X N plus 1 sama dengan A per A plus C. A-nya 20 kg dibagi A plus C-nya 1330 sama dengan 0,015. N plus 1 sama dengan B per A plus C sama dengan 0 per angka. Berarti 0 dibagi berapapun itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga koordinat Vn plus 1 sama dengan 0,015,0. Nah, setelah itu kita menuju ke Ln. Ln A-nya sama dengan 120 kg, B-nya sama dengan 2000 kg, dan C-nya sama dengan 0. Dia tidak ada solventnya. Nah, untuk mencari titik koordinat Ln ini kita menggunakan slope, di mana rumus slope itu sama dengan N A0 dibagi YA0. Nah,
rumusnya NA0 itu B per A plus C, dan rumusnya YA0 itu A per A plus C. Jadi A plus C nya kita coret sehingga menghasilkan rumus B per A. B nya itu 2000, A nya 120. 2000 per 120 sama dengan ini 2120 sama dengan 16,67. Sehingga koordinat titik LN, nah untuk 16,67 itu kan slope-nya. Jadi kita untuk mencari koordinatnya itu kita memasukkan ini ke dalam grafiknya. Yuk kita ke grafiknya. Di grafiknya kita memasukkan terlebih dahulu koordinat L0 dan koordinat Vn plus 1. Nah, di sini untuk grafiknya garis X dan Y sudah saya buatkan ya. Dan di sini skalanya itu pakai setengah sentimeter untuk setiap 0,1, untuk yang X 0,1, 0,2 skalanya itu pakai setengah sentimeter. Dan untuk yang Y itu setiap angka nilai 1 itu pakai 2,5 cm. Nah, kenapa kok menggunakan skala yang berbeda? Itu untuk memudahkan kita dalam membuat grafik sehingga tidak memakan banyak tempat. Jadi, meminimalisir penggunaan kertas. Seperti itu. Nah, garis yang merah ini adalah garis N-nya konstan, yaitu N sama dengan 1,85. Nah, kita langsung masukkan titik koordinat L0-nya ya, yaitu 0,941 dan 2,36. 0,941 di sebelah sini dan 2,36. Nah, di sekitar sini 4 itu di sini, 36 di sini. Mau menuju ke 4. Nah, sudah titik L0, kemudian titik Vn plus 1 itu 0,015,0, berarti di sini 0,015. Nah, sehingga kita tarik dari L0 ke Vn plus 1. Di sini L0, di sini Vn plus 1. Kita tarik ya. Nah, setelah itu kan ada garisnya. Garis slope-nya itu, nilai slope-nya itu 16,67. Itu kita bagi 2 ya, biar tidak terlalu ke atas. 16,67 berarti sekitar 8,34. Nah, kita ambil nilai 8,34. Nah, dan di sini setengah. Karena diambil berarti kan 1 dibagi 2 itu setengah. Jadi di sini. Nah, kita tarik ke garis loopnya. Maaf, kita tarik ke titik Vn plus 1 nya maksudnya. Nah, sudah. Setelah itu kita menemukan titik koordinat LN-nya, yaitu 0,1 dan 1,85. Oke, kita kembali ke perhitungan. Di sini kita dapat 0,1,1,85. Nah, setelah itu kita mencari titik M. Kita menggunakan neraca massa. Jadi neraca massa totalnya L0 ditambah Vn plus 1. L0-nya
850 ditambah Vn plus 1-nya Vn plus 1-nya 1330, berarti sama dengan 2180. Nah, setelah itu ke neraca massa komponen. Neraca massa komponen L0-nya 850, YA0-nya 0,941 ditambah Vn plus 1-nya 1330 dikali Xn plus 1-nya 0,015 sama dengan M-nya 2180. Nah, 850 dikali 0,941 ditambah 1330 dikali 0,015 sama dengan 2180. XAM-nya dihasilkan 0,376. Setelah itu ke rumus B sama dengan NM dikali M. B-nya sama dengan 2000. Berarti 2000 dibagi M 2180. 2000 dibagi 2180 sama dengan 0,918. Sehingga koordinat titik M itu 0,376, 0,918. Nah, ini kita masukkan ke dalam grafik. Nah, kita buka grafiknya. Nah, di sini tadi untuk titik M-nya yaitu 0,376, 0,918. 0,376 di sekitar sini sama 0,918. 0,918 berarti sekitar sini. Ini titik M-nya. Sekarang kita tarik untuk menemukan V1 V1 itu kita menarik garis dari titik LN ke garis X melewati titik M. Nah, gini. Maaf goyang ya. Melewati titik M. Udah. Kemudian ini V1 berarti XA1 atau XV1 bisa XA1 itu sama dengan 0,63,0. Nolnya ini nggak usah, XA1 nya berarti 0,63. Terus kita tarik ke atas untuk menemukan titik L1. Kita tarik ke atas ya, putus-putus, garis putus-putus. Nah, sebelumnya untuk menemukan titik delta T kita harus menarik garis LN yang yang melewati garis Vn plus 1, yang melewati titik Vn plus 1 itu kita tarik terus ke bawah. Nah, kemudian kita tarik titik L0 yang melewati titik V1 sampai bertemu dengan garis LN tadi. Nah, seperti ini. Bentar ya. Oh, tidak terlihat ya. Nih. Sudah. Di sini adalah titik delta T. Nah, kemudian ini L1. Setelah itu kita tarik dari titik L1 hingga ke titik delta T. Kita tarik ya.
L1 menuju delta T. Nah, berarti V2 kita tarik lagi ke atas. Nah, kemudian kita tarik lagi dari titik L2 menuju delta T. Nah, kemudian kita tarik ke atas lagi. Ini V3, di sini L3, kemudian kita tarik ke bawah hingga menemui titik delta T. Itu di sini berarti V4, kemudian kita tarik ke atas dan kita tarik di sini L4, kita tarik titik L4 ke titik delta T lagi. Nah, ini V5, kita tarik ke atas. Nah, sampai menyentuh garis LN. Nah, berhubung sini sudah dapat L5 dan ini sudah menyentuh garis LN, berarti jumlah stage yang dibutuhkan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini delta T-nya. Sekarang kita kembali ke perhitungan. Nah, untuk Ln plus V1 kan sama dengan M, berarti sama dengan 2180. Kita pakai pulpen merah ya biar terlihat. 2180 berarti Ln sama dengan 2180 min V1. Nah, kita ke neraca massa komponen. Nah, di neraca massa komponen itu Ln, cari Ln, YAN kan sudah ketemu tadi 0,1 ditambah V1 dicari dikali XA1 nya 0,63 yang di grafik tadi ketemu 0,63, kemudian M nya 2180 dikali XAM nya 0,326. Nah, 0,326 Ln di sini kita masukkan jadi 2180 min V1. 2180 dikali 0,1 berarti 218. 218 kemudian min V1 ditambah 0,63 V1 berarti ditambah 0,53 V1 sama aja kan, berarti kan 0,63 V1 dikurangi 1, kemudian sama dengan 2180 dikali 0,326 sama dengan 819,68. Kemudian 0,53 V1 sama dengan 819,68 dikurangi 218 sama dengan 601,68. Nah, V1 nya sama dengan 601,68 dibagi 0,53 sama dengan 1135,245 kg. Untuk Ln nya berarti 2180 dikurangin 1135,245 sama dengan 1044,755 kg. Nah, kemudian kita mencari titik delta T tadi. X A delta sama dengan L0 dikali YA0 dikurangi V1 dikali X A1 sama dengan L0 nya
tadi 850 dikali 0,941 dikurangin V1 nya 1135,245 dikali XA1 nya 0,63 dibagi L0 850 dikurangin V1 nya 1135,245 itu sama dengan 84,65 dibagi 285 negatif 285,245 berarti sama dengan negatif 0,296 atau 0,3 lah ya, 3 anunya. Kemudian mencari nilai NA delta. Nah, X nya ini ada di garis horizontal, N nya ini ada di garis vertikalnya. B 2000 dibagi L0 V1 285,245 285,245 negatif 285,245 itu sama dengan min 7,012. Nah, kita cross check benar atau tidak. Oh ya, dilihat ya. Kalau dilihat secara seksama di garis masih kesini sedikit, di sebelahnya 0 sedikit sekali, kemudian ke bawahnya min 7. Berarti grafik ini sudah benar. Nah, kita tadi kan ditanyakan laju alir keluar sama komposisinya. Nah, V1 nya ketemu 1135,245 1135,245 kg dan X1 nya 0,63. Kemudian LN nya ketemu 1044,755 kg. Dan untuk YN nya yaitu ketemunya YN nya 0,1 dan stage nya tadi dapat 5 stage. Jadi stage yang dihasilkan sama dengan 5. Dengan demikian semua pertanyaan sudah terjawab. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen. Jika ada penjelasan yang salah dari saya, mohon komen di bawah ya. Jangan lupa share ke semua teman sosial media kalian, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.